Kisah 47 Ronin adalah suatu kisah yang diakui sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah samurai Jepang. Sebuah epik berdasarkan kisah nyata pada abad ke-18 yang menunjukkan arti Bushido sejati. Kisah yang mengajarkan arti kepahlawanan, pengorbanan, dan kesetiaan. Kisah ini bermula pada tahun 1701, di mana saat itu Shogun Tsunayoshi yang berdiam di Edo ingin memberikan hadiah pada kaisar di Kyoto sebagai rasa hormat. Untuk memenuhi tujuan itu, Tsunayoshi memilih dua daimyo, yaitu Naganori Asano dan Kamei sebagai wakilnya. Usia keduanya yang terbilang masih muda membuat Tsunayoshi merasa perlu membimbing dalam hal etika dan sopan santun penyambutan. Tsunayoshi kemudian menunjuk salah satu petinggi istana Edo yang cukup berpengaruh, yaitu Yoshinaka Kira, untuk mengajari kedua daimyo tersebut. Namun, Kira ternyata seorang pejabat yang serakah dan angkuh, karena selalu meminta hadiah mahal sebagai balas jasa dan tanda hormat. Kira mengeluhkan uang dan hadiah yang diberikan Asano dan Kamei yang terlalu sedikit. Sebuah hadiah umumnya memang diberikan pada seorang yang kedudukannya lebih tinggi, sebagai ungkapan balas jasa dan terima kasih atas sebuah bimbingan yang diajarkan saat itu. Sayangnya, sifat Kira yang tidak mampu menahan diri membuatnya selalu menghina dan mengejek kedua muridnya itu. Hal ini tentu saja membuat Asano geram, karena sering mendengar umpatan diarahkan padanya. Namun, mengingat misi penting dari Shogun Tsunayoshi, membuatnya terus bersabar. Berbeda dengan Asano yang mampu bersabar, Kamei justru tidak mampu menahan amarahnya dan ingin segera menghabisi nyawa Kira. Namun tanpa sepengetahuan Kamei, salah satu orang bawahannya memberikan semacam uang sogokan pada Kira dalam jumlah yang tidak sedikit. Tujuannya tidak lain agar Kira tidak menghina tuannya, dan lebih jauh agar Kamei mengurungkan niatnya membunuh Kira, yang tentu saja akan memicu masalah besar. Mendapat hadiah uang sebanyak itu tentu saja membuat Kira sangat gembira. Sejak itulah Kira bersikap sangat baik pada Kamei dan berhenti untuk menghinanya. Kamei yang mengetahui perubahan sikap Kira pun segera mereda amarahnya. Sebaliknya, Asano yang tidak memberikan hadiah sebanyak Kamei harus menerima banyak hinaan yang menyakitkan. Kira yang serakah bahkan menyatakan seharusnya Asano berterima kasih padanya karena akan membuat nama Asano terkenal di depan kaisar. 2 bulan menerima hinaan tanpa henti membuat Asano tidak mampu lagi menahan kesabarannya. Setelah suatu insiden, Kira menyebut Asano sebagai orang yang tidak tahu adat dan sopan santun. Seketika itu juga, Asano yang dikuasai amarah segera mencabut sebilah wakizashi atau pedang pendek dan langsung menyerang Kira. Sayangnya usaha itu gagal dan hanya melukai wajah Kira. Masih belum puas, Asano kembali menyerang Kira. Namun, serangannya berhasil dihindari. Penjaga yang mendengar ada keributan segera meringkus Asano yang dianggap bersalah karena menghunuskan pedang. Hanya menghunuskan senjata di dalam istana Shogun saja sudah merupakan suatu kejahatan besar. Apalagi menyerang orang di istana, sama saja menggali kubur sendiri, karena hukumannya sangatlah berat. Shogun Tsunayoshi yang mengetahui keributan itu kemudian menghukum Asano atas perbuatannya dengan segera menyuruhnya melakukan seppuku. Asano yang tidak mampu membela diri dianggap telah menghina perintah Shogun.
Tidak ada banyak pilihan bagi Asano untuk lolos dari hukuman. Pada akhirnya, dengan sebuah tusukan pisau ke perutnya, Asano mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, Kira yang menjadi penyebab insiden itu justru lolos dari hukuman. Saat itu berlaku hukum bahwa jika seorang daimyo tewas akibat seppuku, maka seluruh harta benda berikut istananya akan dikembalikan pada shogun. Selain itu, keluarganya akan kehilangan hak waris, dan seluruh samurai yang menjadi pengikutnya akan dibubarkan, dan otomatis menjadi ronin atau samurai tidak bertuan. Berita tersebut kemudian disampaikan pada Oishi Kuronasuke, penasehat yang bekerja di istana Asano. Pengikut Asano kebingungan menghadapi masalah yang tiba-tiba ini. Oishi yang bertindak sebagai pemimpin dengan sabar mendengarkan pendapat dari seluruh pengikut Asano. Dari seluruh pengikut Asano yang berjumlah sekitar 300 orang, 47 diantaranya termasuk Oishi sebenarnya tidak setuju dengan penyitaan istana itu. Tidak hanya itu, mereka juga ingin membalas kematian tuan mereka yang telah diperlakukan tidak adil. Sementara itu, sebagian besar lainnya setuju dengan penyerahan istana milik Asano kepada shogun, sedangkan yang lain ingin menghormati hukum dan menyerah secara damai. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Oishi mengusulkan mengirim sebuah petisi pada shogun yang meminta pergantian kekuasaan istana milik Asano agar diserahkan pada saudara laki-laki Asano, yaitu Daigaku. Jika petisi itu ditolak, Oishi dan para pengikut Asano akan menolak penyitaan istana itu dan memilih mempertahankannya sampai mati. Namun demikian, Oishi dan seluruh pengikut Asano sadar bahwa upaya ini tidak akan membuahkan hasil dan hanya mengulur waktu saja. Beberapa hari kemudian, utusan shogun berangkat untuk menyita istana Asano. Sebelum sampainya utusan itu, Oishi dan para pengikut Asano telah mengosongkan istana. Daigaku yang tidak ingin lagi melihat pertumpahan darah kemudian mengirimkan surat pada Oishi agar tidak menyerang utusan shogun. Dengan patuh, Oishi dan pengikut Asano menjalankan isi surat Daigaku dengan menganggapnya sebagai perintah yang sama dari tuannya yang telah wafat. Meski demikian, niat Oishi dan seluruh samurai Asano yang berniat membalas dendam pada Kira belumlah surut. Kira yang menjadi incaran pengikut Asano tahu bahwa dirinya dalam bahaya. Karena itulah di sekitar istananya yang luas itu, Kira menempatkan banyak penjaga dan samurai pengawal. Oishi dan pengikut Asano sadar bahwa menyerang Kira untuk saat ini hanya tindakan bunuh diri. Mereka kemudian menunda rencana itu dan mengumpulkan seluruh senjata yang dimiliki untuk selanjutnya disembunyikan di satu tempat. Sambil terus menyusun rencana, mereka menyamar sebagai pedagang keliling dan biksu demi mengorek informasi. Apapun mereka lakukan agar dapat selangkah lebih dekat ke istana Kira. Namun, Oishi kemudian pindah ke Kyoto dan mulai bertingkah aneh. Tiada hari dilewati Oishi tanpa bermabuk-mabukan dengan ditemani wanita penghibur di kedai sake. Apa yang dikerjakan Oishi lebih mirip dengan orang yang sudah berputus asa. Tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hidup, apalagi rencana balas dendam. Namun demikian, Kira yang menjadi sasaran balas dendam masih merasa terancam dan belum mengendurkan penjagaan. Kira juga masih menyebar banyak mata-mata untuk mengawasi semua bekas pengikut Asano. Pada suatu ketika, Oishi yang saat itu baru pulang dari kedai sake langganannya terjatuh dan tertidur di jalanan dalam keadaan mabuk berat. Orang-orang yang melintasi jalan itu lalu menertawainya. Ulah Oishi itu kemudian diketahui seorang samurai dari klan Satsuma yang kebetulan juga melewati jalan itu. Merasa gusar dengan perbuatan Oishi,
Samurai Satsuma yang tidak diketahui namanya itu mendekatinya dan melontarkan berbagai hinaan. Samurai itu merasa malu karena Oishi tidak bertindak sebagai layaknya samurai terhormat dengan memilih mabuk dan bermain wanita daripada membalas kematian tuannya. Oishi yang sedang mabuk berat tampak tidak menghiraukan umpatan itu, hingga akhirnya membuat samurai Satsuma itu marah. Pria Satsuma itu kemudian menendang wajah pemabuk yang menyedihkan itu sambil terus mengumpatnya. Tidak lama setelah kejadian itu, Oishi lalu menceraikan istrinya yang telah setia menemani selama 20 tahun lamanya. Banyak orang beranggapan bahwa keinginan Oishi untuk balas dendam muncul kembali dan tidak ingin melibatkan keluarganya dalam rencana balas dendamnya. Oishi kemudian mengembalikan istrinya berikut anak-anak mereka ke rumah orang tua istrinya. Namun Chikara, yang merupakan anak tertua Oishi, mengambil keputusan yang berani dengan menyatakan tetap ingin menemani ayahnya untuk membalas dendam. Sementara itu, mata-mata Kira yang sedang dalam pengintaian mengira bahwa Asano dan para pengikutnya kini telah bercerai-berai dan tidak ada petunjuk informasi bahwa mereka akan membalas dendam. Mereka kemudian melaporkan hasil pengintaiannya pada Kira. Informasi ini membuat Kira merasa aman dan merasa tidak perlu lagi memperketat penjagaan di istananya. Hal ini lalu diketahui oleh Oishi dan pengikutnya. Pada bulan Juli 1702, Oishi lalu mengumpulkan para ronin di Maruyama, Kyoto. Pertemuan ini nantinya dikenal sebagai Pertemuan Maruyama. Hasil pertemuan di Maruyama memutuskan untuk melakukan pembunuhan balas dendam terhadap Kira Kozuke no Suke. Sebelum memutuskan hasil pertemuan, Oishi menguji kembali niat balas dendam para ronin. Oishi juga menawarkan untuk mengembalikan semua surat sumpah kepada masing-masing ronin dan menganggapnya sebagai tidak pernah ada. Hampir separuh dari para ronin yang ingin melakukan balas dendam kemudian berubah pikiran, terutama para ronin yang sudah memiliki penghasilan tinggi. Rencana pembunuhan balas dendam pada akhirnya hanya dibicarakan dengan para ronin yang menolak mengembalikan surat sumpah. Jumlah ronin yang berniat melakukan pembunuhan balas dendam mengecil menjadi hanya tinggal 46 orang. Dini hari, tanggal 15 Desember 1702, aksi penyerangan pun dimulai. Oishi mengirimkan 4 samurai untuk menyamar sebagai pedagang yang menyusup ke istana Kira. Setelah berhasil masuk, mereka lalu menyekap penjaga pintu gerbang dan mengikatnya. Oishi juga mengirimkan orang-orangnya untuk memberitahu pada penghuni rumah di sekitar istana Kira dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah perampok, melainkan hanya ingin membalas dendam atas kematian majikan mereka. Oishi kemudian menempatkan beberapa pemanah di sekitar atap istana untuk mencegah penghuni istana meminta bantuan. Pasukan dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, yang dipimpin Oishi, berusaha menyerang dari depan istana dengan berusaha menjebol gerbang. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Chikara yang menyerbu lewat gerbang belakang. Kira yang saat itu tengah asik minum teh, terkejut mendengar keributan di pintu gerbang. Sadar bahwa pengikut Asano benar-benar telah datang, Kira yang panik segera melarikan diri bersama istri dan beberapa pelayan wanita. Pengawal Kira yang saat itu tengah tidur di barak segera berlarian masuk ke dalam istana untuk menolong tuan mereka. Namun Oishi yang berhasil menjebol gerbang depan akhirnya menerobos masuk dan segera disambut pertarungan sengit melawan pengawal Kira. Begitu pula dengan Chikara yang berhasil menerobos gerbang belakang harus menghadapi sejumlah penjaga. Akibatnya, pertarungan berdarah pun tidak terelakkan lagi di dalam istana. Malam yang bersalju dan dingin semakin menambah mencekamnya peristiwa balas dendam itu. Api yang berkorbar disertai jeritan kematian dari pengawal yang tewas membuat wanita dan anak-anak di dalam istana itu menangis histeris. Namun,
Oishi dan para Ronin benar-benar menepati janji mereka dengan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah dan hanya membantai pengawal yang bersenjata. Akhirnya, setelah kurang lebih 1,5 jam, pertempuran itu pun berakhir. Oishi dan para Ronin berhasil membunuh seluruh pengawal Kira yang berjumlah 61 orang, tanpa kehilangan satu orang pun di pihak para Ronin. Tanpa membuang waktu, mereka segera menggeledah seisi istana untuk mencari Kira. Namun, selain wanita dan anak-anak yang menangis ketakutan, sosok Kira tidak ditemukan dimanapun. Hal ini membuat para Ronin mulai resah karena takut dan mengira mereka telah gagal dalam rencana ini. Dalam sebuah pencarian itu, akhirnya ditemukanlah sebuah jalan rahasia yang menuju ke satu sudut halaman istana. Jalan itu ternyata tersembunyi di balik sebuah gulungan lukisan besar di salah satu dinding. Penyusuran jalan itu berakhir di sebuah bangunan kecil mirip gudang yang digunakan menyimpan kayu bakar dan arang. Setelah berhasil mengatasi dua penjaga, para Ronin segera merangsek ke dalam gudang kecil itu dan segera mendapati Kira yang tengah bersembunyi dalam kegelapan. Meski kemarahan Oishi dan para Ronin pada Kira amatlah dalam, namun Oishi sadar bahwa bagaimanapun Kira tetap saja mempunyai peringkat sebagai seorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mereka. Dengan sopan, Oishi lalu memohon pada Kira untuk mati sebagai samurai sejati dengan melakukan seppuku. Oishi tampak benar-benar menunjukkan diri sebagai seorang samurai yang loyal dengan menyerahkan sebilah pedang pendek kepada Kira dengan penuh hormat. Diminta segera melakukan seppuku, membuat wajah Kira pucat pasih dan gemetar. Dengan kepala tertunduk, Kira hanya terdiam dalam ketakutannya. Oishi yang menunggu jawaban Kira beberapa saat lalu memerintahkan salah satu Ronin untuk menundukkan kepala Kira. Dengan sebuah tebasan yang sangat cepat, kepala Kira terpisah dari badannya. Dengan demikian, misi Oishi dan para Ronin telah selesai. Para Ronin kemudian kembali ke kuil Sengakuji dengan membawa potongan kepala Kira. Oishi lalu memerintahkan salah satu Roninnya, yaitu Terasaka Kichiemon, untuk melaporkan kejadian itu pada Shogun di Edo. Setibanya di kuil Sengakuji, Oishi bersama 45 Ronin yang tersisa kemudian meletakkan kepala Kira di depan makam Asano sebagai bukti kesetiaan, sekaligus terpenuhinya janji mereka. Setelah itu, mereka membagi kelompok menjadi 4 bagian dan menyerahkan diri di bawah pengawasan 4 daimyo yang berbeda. Para Ronin memilih menunggu keputusan dari Shogun dan tidak melarikan diri. Adapun Shogun Tsunayoshi yang mendengar berita kematian Kira menjadi marah. Namun Shogun dibuat bingung karena para Ronin juga telah mengikuti kode Bushido sebagaimana mestinya. Di sisi lain, mereka juga dianggap telah menentang Shogun dengan melakukan aksi balas dendam. Shogun lalu banyak menerima saran dan petisi dari pejabat lain untuk menentukan nasib para Ronin selanjutnya. Pemerintah Shogun Tsunayoshi selalu menekankan pentingnya arti kesetiaan di kalangan para perwira, sehingga nyawa para Ronin perlu diampuni, karena pembunuhan yang dilakukan adalah bentuk kesetiaan samurai terhadap majikannya. Namun dari segi hukum, perbuatan para Ronin tetap merupakan kejahatan yang pantas menerima hukuman mati. Mayoritas pendapat meminta pengampunan nyawa para Ronin yang dianggap hanya menjalankan kewajiban sebagai pengikut setia sang majikan. Namun, Shogun Tsunayoshi merasa khawatir akan pecahnya pemberontakan akibat pemberian perlakuan khusus terhadap para Ronin dengan mengabaikan hukum yang ada. Para Ronin akhirnya diperintahkan untuk mati secara terhormat dengan melakukan seppuku. Tanggal 4 Februari 1703, 46 Ronin melakukan seppuku dengan penuh keyakinan, kebanggaan, dan tanpa penyesalan.
Hari itu sekaligus menjadi salah satu ritual seppuku terbanyak dalam sejarah samurai Jepang. Setelah kematian mereka, seluruh senjata, baju perang berikut genderang dan beloit yang digunakan saat menyerang istana Kira dikumpulkan di kuil Sengakuji. Adapun Ronin ke-47, yaitu Terasaka Kichiemon, yang mengirimkan pesan ke Edo akhirnya kembali. Namun oleh Shogun, dia dilepaskan dari hukuman karena usianya yang masih muda. Ada yang menyatakan Kichiemon hidup sampai usia 78 tahun, dan setelah meninggal jasadnya dikuburkan bersama 46 Ronin lainnya. Kisah 47 Ronin diakui sebagai salah satu kisah terbaik dalam sejarah Jepang. Usaha keras dan sungguh-sungguh dari para Ronin dalam mencapai tujuannya telah menunjukkan spirit sejati kode etik Bushido. Tidak heran banyak kabuki dan bunraku yang mengangkat kisah legendaris itu. Bahkan semasa Perang Dunia Kedua, dibuat pula film bertema 47 Ronin dalam 2 episode untuk menggelorakan semangat perang. Hingga kini, Sengakuji yang berarti kuil di musim gugur selalu ramai dikunjungi masyarakat Jepang setiap tahunnya. Sebagian besar dari mereka tidak hanya menyaksikan makam 47 Ronin, namun juga berdoa untuk mereka. Hal ini membuktikan bahwa kisah keberanian dan kesetiaan 47 Ronin telah menginspirasi dan hidup dalam hati setiap masyarakat Jepang yang tidak ingin melupakannya begitu saja dalam budaya mereka.